Di dalam kitab Perhiasan Bagus halaman ketiga baris pertama dari atas ada masih menjelaskan tentang masalah perilaku, masih menjelaskan tentang yang disebut orang baik. Kedua, daripada keuntungan besar bagi kita dan keuntungan besar bagi semuanya, baik anak ataupun istri, yaitu mempunyai perangai yang baik atau perilaku yang baik. Yang dimaksud perilaku yang baik atau perangai yang baik itu adalah budi bahasanya dengan perkataan yang baik. Yang pertama, yang disebut perangai baik atau perilaku yang baik itu yang pertama adalah mempunyai budi bahasa atau tata cara ngobrol dengan perkataan yang baik. Jadi bisa menempatkan di saat ngobrol dengan adik kelas ngobrolnya begini, di saat kita ngobrol dengan yang sepantaran ngobrolnya begini, di saat ngobrol dengan paling atas atau paling tua begini, di saat ngobrol dengan teman santri ngobrolnya begini, di saat ngobrol dengan di hadapan para kiai, para guru begini. Bisa menyesuaikan, jangan sama. Kadang kita ngobrol teman, adik, kakak, bapak-bapak, kadang kita itu selalu sama, bahkan nggak ngelihat kondisi, ya, bahkan nggak ngelihat tempat. Kita harusnya di saat kita bercanda itu lihat tempat. Ya. Kalau mau bercanda dengan teman kita, kan itu udah teman saya, ya udah, ya maksudnya nggak begitu juga kali. Lihat tempat dulu. Kita lagi duduk sama teman kita yang bercandanya mungkin kita bercanda kelewatan lah. Posisinya itu kita bercanda di kampung orang yang belum mengenal kita. Itu kan artinya berarti belum tahu tempat. Kalau mau bercanda dengan teman yang paling dekat itu kita harus tahu tempat dulu. Ya, bukan masa temannya, tempatnya. Oh, kita nggak boleh bercanda dengan teman ini orang lain belum kenal kita. Kenapa? Takutnya orang lain nyangkanya, kok gitu amat perilakunya ya. Tuh. Tapi kalau kita udah tahu, ya kan? Perilaku seseorang itu begitu, ya mau ngomong lembur juga nggak apa-apa lembur, nah, silahkan aja lembur sampai subuh, ya kan? Lembur kerja ya ngerjain, itu kan? Itu, ya kan? Karena kau udah tahu kok posisi. Tapi kita ngobrolnya di depan kita mau ngomong apa kayak jebret-jebret, silahkan karena kita udah tahu. Tapi kalau kita ngobrol di hadapan orang yang belum kenal, harus jaga. Kenapa? Tuh, ciri orang yang mempunyai perangai baik, tahu posisi, nggak asal mengucapkan. Yang kedua, perangai baik atau perilaku yang baik disebut. Yang kedua adalah banyak sabar. Inilah seperti kita nih, teman-teman kita nih datang dari Priuk ke Rawamangun. Kita membutuhkan kesabaran. Ada yang nggak bawa motor, ada yang motornya nggak ada dan ini, ya kan? Mungkin waktu malam kita ke Tanggul, motor mogok, kehujanan, kita ke sana cuman begitu doang, artinya nggak dapet apa-apa, pulang yang ada baju emang itu bukan sabar itu. Buat apa? Orang yang sabar itu meskipun hari ini nggak mendapatkan keistimewaan atau kesenangan, suatu saat akan mendapatkan kesenangan. Kita harus yakin. Tapi kalau kamu nggak yakin, lah saya capek-capek tiap malam hadron nggak dapat uang, nggak dapat apa-apa, capek, awas, itu akan menyengsarakan kita. Sayang amal kebaikan kita, sayang perilaku kita. Tapi kalau kita udah sabar aja, udah tenang, nanti Allah tahu kok cara menyenangkan hati manusia. Mungkin sekarang nggak dibayar, mungkin sekarang kita nggak dikasih apa-apa. Suatu saat di saat kita ada pekerjaan sama bos kita, sama atasan kita, tiba-tiba kok bos baik sama kita, itu kan apa? Itu hasil sabar, hasil capek berbuat baik. Kenapa saya ngomong ini? Saya merasakan sekarang, meskipun ngajar sini mau dibayar enggak, masa bodoh gimana nanti? Kenapa? Meskipun di tempat itu kita nggak dibayar, siapa tahu di tempat lain. Artinya apa? Bukan kita pengen dibayar, bukan. Kadang kan di Jakarta kan kalau ngaji dibayar, adzan dibayar, kan bersihin masjid dibayar, semua dibayar. Apalagi ngaji mungkin begitu. Tapi kan nggak semua tempat, di semua tempat ngaji kita
diberikan. Tetapi ingat, yang namanya mempunyai perangai yang baik, nggak mungkin Allah nggak membalasnya, nggak mungkin, karena ada janji Allah dalam Al-Quran. Cuman hati kitanya yang nggak yakin. Kenapa nggak mengijabah sekarang kita? Kok nama sengsara? Kenapa? Karena di saat berbuat baik kita nggak pernah yakin. Di saat kita melakukan kebaikan nggak pernah yakin. Itu doang. Yang ketiga, perangai. Disebut perangai yang baik menurut Habib Usman. Yang ketiga adalah banyak malu. Nah ini harus banyak malu kita. Ya, kadang kita rasa malu itu mungkin sama sama temen yang dimana temen itu cuman hanya kenal di jalan, atau banyak malu kita itu sama orang yang belum kenal. Ya, tapi kalau udah sama orang kenal, ngapain malu, cuek aja udah. Nah, kan kadang gitu kita ya. Atau malu kita itu nggak sesuai tempat. Ya, kita harus mempunyai malu. Mana malu itu? Salah satunya kan di saat kita ada adzan nggak berjamaah, kita harus malu. Kalau di saat kita ada adzan terus nggak bersolat berjamaah, kita harus mempunyai rasa malu. Bukan maksiat aja, di dalam berbuat baik pun belajar malu. Kenapa? Yang disebut perangai yang baik menurut Habib Usman, di saat kita ada kesempatan ngaji kita nggak ngaji, aduh malah ada urusan, ya Allah saya malu amat. Nah, belajar begitu. Di saat ngedengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya nggak keburu nih, lagi ngebantuin istri masak, paling ini malu amat sama Allah, malu amat sama Rasul. Begitu belajar. Itu di saat berbuat, apalagi maksiat, apalagi berbuat dosa. Kalau bisa mau masih itu ngumpet, jangan ketahuan, jangan alasan berburu alasan, udah tahu kok tempatnya di situ, ya kan? Artinya udah kita cuek aja lah kita kan. Kenapa? Ya. Nah ini berbuat baik juga, apalagi maksiat kita kadang suka cuek Pak, nggak sholat seolah-olah kita nggak ada rasa malu. Kita mah nggak sholat itu, nggak sholat 5 waktu, meninggalkan 5 waktu, cuek kita mah. Ya, kita buat maksiat cuek, nggak ada rasa kepada Allah. Berarti orang seperti itu nanti di depan akan dibahas. Kita berbuat baik pun kita nggak melaksanakan kebaikan, harus malu, apalagi maksiat. Harus tuh, biar paham, biar tahu. Selanjutnya, perangai yang seperangai baik menurut Habib Usman adalah tidak ada rasa dengki kepada orang, dan tiada dendam, dan tiada mempunyai suudzon kepada orang. Nah, coba belajar. Mana rasa dengki? Ada rasa dengki enggak? Di saat orang melihat, waduh si itu udah hebat ya, kok saya begini aja lah, aduh saya iri amat, saya kesel amat sama dia. Belajar kita hilangkan rasa dengki. Ya, selanjutnya rasa dendam. Oh, orang itu menyakitin kita, belajar kita jangan ingin ngebalas dendam. Oh, mereka itu udah mitnah saya, udah kita diem aja. Justru ada fitnah, ada cacian kepada diri kita, itu seolah-olah berarti Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Kenapa? Nanti janji Allah akan kita temui, akan jumpai kita. Kadang kita mah nggak yakin dengan seperti itu, nggak yakin. Seolah-olah, wih saya kan bukan salah, kenapa saya difitnah? Enak sekali nih ya, ayo kita. Waduh, padahal Allah mengangkat derajat, padahal Allah memberikan kebahagiaan melalui mungkin difitnah dulu, mungkin dicaci dulu, mungkin kita diledekin dulu. Cuman setiap ada mencaci, ada memfitnah, berarti ciri orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kalau hati kita nggak yakin, tetap yang namanya itu nggak akan mendapatkan. Kenapa? Nggak yakin. Coba kalau yakin. Itu. Siapa contohnya? Para nabi dia. Contohnya nggak harus jauh, para nabi yang kita kenal. Kan itu mah nabi, justru nabi itu lebih berat dibandingkan kita. Kok itu mah enak kasih Allah. Sebelum menjadi kasih Allah seperti kita sama. Makan minum sama, ibadah. Ya, nggak ada bedanya itu. Atau tidak mempunyai hati yang busuk atau suudun kepada orang. Nah, ini belajar kita. Belajar kita gak suudun kepada orang. Jangan ngeliat orang itu ya, jangan suudun. Orang itu begitu. Jangan. Belajar kita biar husnudon. Meskipun dia mungkin maksiat, husnudon aja. Oh, mungkin dia jasadnya maksiat, hatinya enggak maksiat. Belajar begitu. Kadang kita benci kepada orang yang ahli maksiat. Justru
Kalau kita menyepelekan atau meremehkan, merendahkan orang yang ahli maksiat, berarti kita di hadapan Allah lebih rendah daripada orang itu. Kenapa? Karena namanya busuk hati itu bukan terlihat daripada zahir. Belajar. Justru kita harus lebih hina daripada orang yang ahli maksiat. Kenapa ke masjid Bapak? Kenapa ngaji? Iya, saya masih ahli surga. Belajar begitu tuh. Yang udah ahli surga mah tuh, lihat tuh lagi mabuk. Tuh yang ahli surga mah tuh lagi main gaple. Tuh yang udah ahli surga mah tuh lihat lagi nongkrong di pos ronda. Saya mah masih merasa ahli maksiat, masih ahli neraka. Makanya saya mau wajar ke masjid, maka wajar ke musola, makanya wajar kita ke tempat majlis taklim. Bukan orang soleh ke majlis taklim, justru merasa banyak dosa. Kadang kita terbalik kan, belagu baru juga ngaji, baru juga sholat begitu, sombong. Lah, yang sombong itu bukan yang lagi ngaji, yang lagi sholat. Justru yang sombong itu yang udah merasa banyak pahala, yang udah merasa yakin masuk surga dengan mabuknya, dengan nakalnya, dengan ya berbuat jeleknya. Kita mah sholat itu apa? Merasa kurang amal, merasa ahli maksiat. Makanya kita sholat, makanya kita nggak ngaji. Ya. Bukan yang ngaji udah alim, bukan yang sholat udah alim, bukan yang udah sedekah udah alim. Justru kita berbuat baik itu bukan karena udah alim, tetapi merasa banyak dosa itu. Begitu Pak. Tuh yang udah ahli surga mah tuh nggak mau ngaji. Tuh ahli surga mah tuh orang yang udah melakukan kejelekan tuh udah ahli surga dia mah. Justru dia. Kenapa? Dia Bapak yang masuk ke rumah sakit, orang sakit orang sehat. Orang sakit. Orang sakit mau nggak ke rumah sakit? Kagak mau. Nah berarti orang yang sakit hatinya masih masih banyak dosa, pasti ingin diobatin kemana? Ke musola, ke majlis taklim. Berarti orang yang ke masjid yang musola itu atau ke majlis taklim itu adalah sedang sakit, sedang berobat. Tuh yang udah sehat tuh orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat tuh udah yakin ahli surga itu mah. Kita mah yakin ahli neraka. Kenapa? Karena banyak dosa. Makanya bukan soalim, justru kita itu banyak dosa, makanya saya ngaji. Justru saya banyak dosa, saya sholat. Bukan soalim, tuh yang soalim tuh yang nggak mau sholat, tuh yang soalim yang nggak mau ngaji itu. Nah, harus paham begitu Pak. Ya kan? Ibarat tadi itu rumah sakit, rumah sakitnya hati, rumah sakitnya dosa, musola, majlis taklim, masjid, ya. Rumah sakitnya jasad, sakit tangan, sakit kepala ini, tuh puskesmas, ya kan? Berarti kita datang ke majlis dan ke masjid itu adalah sedang kita berobat. Itu. Yang dimaksud perangai yang baik menurut Habib Usman selanjutnya adalah tidak suka satri atau hatinya itu nggak pernah tadi itu keparuh itu nggak jelas. Kadang kita bete amat di rumah, lah kita kemana lah ini. Nah itu kan nggak jelas. Kalau mempunyai perangai baik nggak mungkin begitu. Udah daripada di rumah udah kita jarah yuk, begitu. Daripada bete di rumah yuk kita nyari pengajian. Tapi orang yang nggak jelas itu, bete udahlah kita kemana kita. Nah itu orang seperti itu adalah sikap perilakunya kurang baik, nanti akan dibahas di depan. Kelihatan Pak. Orang yang bete di rumah atau kesel di rumah itu nggak mungkin nggak melakukan kebaikan pasti. Udahlah daripada di rumah udah kita silaturahmi. Daripada di rumah saya mau tidurlah di musola. Daripada saya bete kemana saya udahlah mau ke masjid mau baca Quran tuh. Beda Pak. Orang yang perangai baik itu nggak akan ya yang tadi itu nggak. Nah itu ya belajar. Selanjutnya kata Habib Usman, orang yang berperangai baik itu adalah yang tidak pernah mengatain orang atau kita menghina orang. Ya, yang menghina orang itu ngebentak yang tidak ada alasannya, ngebentak atau memarahin orang yang tidak ada ujung-ujungnya. Makanya beda kalau kita dengan teman, bapak ngobrol dengan teman nggak ada orang lainnya saling hina nggak apa-apa. Muka lu kok kayak aspal ya. Nah terserah. Tapi kalau bapak ibu ngobrol dengan teman terus di hadapan orang yang nggak kenal ngobrol gitu, jangan Pak. Kenapa? Salah satu min jumlati itu adalah berperangai buruk atau kurang baik perilakunya. Beda nyari tempat. Ini mah kenal semua nih. Ya udah mau ngomong jelek karena kenal semua. Tapi kalau kita ngomong jelek di depan orang yang belum dikenal atau jaga. Kenapa? Sikap perangai yang baik itu adalah selalu menjaga perasaan orang. Salah satunya adalah mengatakan kata-kata yang tidak sepantasnya. Itu ya belajar
Atau ngomongin orang di belakang. Waduh, udah ngaji di sini langsung ngobrol belakang rumah. Ngaji cuma gitu doang. Ngajakin apaan? Wah, udahlah ngejelekin gimana. Nah, awas itu. Orang yang seperti itu berarti udah dicap oleh Habib Utsman salah satunya, dan diriwayatkan oleh para nabi, dikisahkan oleh para ulama-ulama soleh tentang masalah perangai seperti itu. Artinya apa? Di saat kita ngelihat kejelekan orang, gak usah diomongin lagi, udah gak apa-apa. Terkecuali nih, ya, terkecuali perangai yang baiknya, bukan kejelekannya, kebaikannya. Meskipun tadi bapak di sana dicaci pas ngobrol di mana tadi pertemuan, alhamdulillah tadi saya bahagia sekali itu, padahal di sana sakit hati. Itu perangai yang baik itu bisa mengalihkan pembicaraan enaknya. Beda kalau yang nggak mempunyai perangai, di sana ngejelekin, di sini malah nambah manasin. Nah, ini yang paling bahaya. Mana zaman sekarang, lihat di medsos, lihat bukti sekarang ya, pendemo banyak lah ya. Makanya kita belajar ngaji begini biar apa? Biar tahu mana sih yang disebut berperangai yang baik ya. Bahkan orang yang nggak mempunyai perilaku seperti itu, atau orang yang mempunyai perilaku seperti itu adalah seperti perilakunya para nabi, ulama, orang-orang soleh. Itu yang kita sebutkan, yang kita jelaskan tadi, itu perilaku para nabi. Berarti meskipun kita bukan turunan nabi, meskipun kita bukan turunan orang soleh, tetapi kalau kita mempunyai perilaku perangai yang seperti tadi, berarti menjumlati kita itu bagian daripada orang-orang soleh dan bagian orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, maka jangan merasa saya ahli dosa. Tapi perangai tadi kita sebutin, kita laksanakan, sama derajat kita seperti orang soleh, sama derajat kita dengan para nabi. Kenapa? Perangai yang seperti tadi adalah perangai para nabi. Bukan kita nabi, bukan, tetapi derajatnya sama. Kenapa? Karena perangainya itu. Kenapa? Nabi itu udah nabi, Rasul kita yang terakhir, nggak ada nabi lagi. Cuma bisa nggak kita perangai seperti nabi? Ya ini yang kita sebutkan tadi. Ya itu. Bagaimana sebaliknya kalau kita nggak berperilaku seperti itu? Di sini dijelaskan orang yang tidak mempunyai perilaku yang tadi itu disebutnya orang jahat, yang nggak mempunyai yang nggak mempunyai pikiran, yang nggak mempunyai hati. Orang yang berperangai baik tadi pasti hatinya akan senang terus, meskipun cuman makannya lah ya, nasi sama garam, meskipun minumnya cuma air mineral doang, tapi nikmat. Kenapa? Karena Allah kasih kenikmatan ya. Beda dengan orang yang berperangai buruk, meskipun makannya enak, tetap yang namanya nggak bahagia, nggak akan bahagia. Kenapa? Makanan dan minuman nggak membutuhkan kebahagiaan, tetapi makanan minuman membutuhkan ketenangan dan kenyamanan. Jadilah nanti ada rasa nikmat itu ya. Wallahu a'lam bishawab.